Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai hadis hasan dan hadis sahih. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai hadis dhaif. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif berarti lemah, dan secara istilah, hadis dhaif menurut Imam Al-Baiquni adalah setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan atau tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hasan, maka disebut hadis dhaif. Dan hadis seperti ini banyak sekali ragamnya. Poin yang kedua yaitu pembagian hadis dhaif. Yang pertama ada dhaif sebab putusnya sanad, dan yang kedua dhaif sebab gugurnya periwayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara rinci tentang hadis dhaif sebab putusnya sanad yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hadis mursal, yaitu secara bahasa pengertiannya bebas dari ikatan, dan secara istilah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Klasifikasi hadis mursal ada 3. Yang pertama, mursal sahabi, yaitu seorang sahabat yang masih kecil meriwayatkan hadis dari Nabi padahal tidak menerima langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Ani bin Abbas. Penyebabnya adalah Ibnu Abbas ketika terjadi penaklukan kota Mekah pada hadis di atas, ia masih kecil dan tidak mungkin mengikuti Nabi pada peristiwa itu. Yang kedua ada mursal tabi'i atau mursal jali, yaitu tabi'in yang meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Sa'id bin al-Musayyab, yaitu penyebabnya Sa'id bin al-Musayyab adalah tabi'in kabir dan tidak mungkin pernah bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada mursal qafi, yaitu seorang rijal yang meriwayatkan hadis dari syekh yang pernah dijumpainya, padahal sebenarnya dia tidak pernah menerima satupun hadis dari syekh tersebut dengan bentuk tahammul, tetapi seakan ia menerima langsung hadis itu. Contoh, Umraini Abdul Aziz an Uqbah. Penyebabnya, Umar hanya pernah bertemu Uqbah dan tidak pernah mendapatkan hadis dari Uqbah sama sekali termasuk hadis ini. Sebenarnya tidak diterima dari Uqbah. Yang kedua ada hadis mu'dal. Pengertiannya yaitu hadis yang sanadnya terputus 2 atau lebih berturut-turut. Contoh, Al-Hakim Al-Qanabi atau tidak mencantumkan Anil Malik. Penyebabnya, Imam Hakim mengomentari hadis ini bahwa hadis ini mu'dal dari Malik. Yang ketiga ada hadis mu'allaq, yaitu hadis yang terputus di awal sanadnya atau gurunya pentakhrij hadis 1 atau lebih berturut-turut. Contoh, Qala Al-Bukhari tidak mencantumkan dan Qala Malik tidak mencantumkan. Yang keempat ada hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus 1 atau lebih tidak berturut-turut selain sahabi. Contoh, Sufyanis Tsauri an tidak mencantumkan Abi Ishaq. Penyebabnya hadis ini putus karena As-Tsauri tidak menerima langsung dari Abu Ishaq. Yang kelima atau yang terakhir adalah hadis mudallas. Secara bahasa yaitu menyembunyikan cacatnya sanad, dan secara istilah menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan cara periwayatan yang baik. Klasifikasi hadis mudallas ada 3. Yang pertama tadlis isnad, yaitu seorang rawi meriwayatkan suatu hadis yang ia tidak mendengarnya dari seorang syekh yang pernah ia temui dengan cara yang menimbulkan dugaan bahwa ia mendengarnya langsung. Contoh, Abi Ishaq an tidak mencantumkan Al-Bara. Penyebabnya, hadis ini tidak didengar langsung oleh Abu Ishaq dari Al-Bara terkecuali untuk hadis selain ini. Yang kedua ada tadlis at-taswiyah, yaitu rawi yang menggugurkan syekh yang dhaif di antara 2 orang syekh thiqah yang saling bertemu. Contoh, Abu Wahab Asdi an Nafi'. Penyebabnya, hadis ini diriwayatkan melalui sanad Buqiyah dari Ubaidillah bin Amru, julukannya Abu Wahab al-Asadi,
atau siqah dari Ishaq bin Abu Furwah, dhaif dari Nafi atau siqah. Kemudian nama Ishaq bin Abi Furwah dibuang oleh Bukiyah. Abu Wahab dengan Nafi' pernah saling bertemu dan Abu Wahab pernah menerima hadis selain hadis ini dari Nafi'. Dan yang terakhir ada Tadlis Syuyukh, yaitu rawi yang menerima hadis dari syekh kemudian memberi nama syekh tersebut dengan nama julukan atau nama bangsa yang tidak dikenal supaya syekh tersebut tidak dikenal. Contoh, an Abi Hurairah rawahul, an Abi Juraij rawahul, an Ba'dayani Abi Rafa. Penyebabnya, sang rawi yakni Ibnu Juraij menyamarkan nama gurunya, yaitu Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi' atau matruk al-hadi atau pernah dianggap bohong. Dan poin yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kehujahan hadis dhaif. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama dari Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Yahya bin Mu'in. Mereka mengatakan hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan, baik dalam hal fadhail al-amal ataupun tidak. Dan yang kedua dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, mereka menyatakan pendapatnya yaitu hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Dan pendapat yang terakhir dari Ibnu Hajar al-Asqalani, menurutnya hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat dhaifnya tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang berlaku dan tidak meyakini kebenarannya dari Nabi, tetapi mengamalkan untuk kehati-hatian. Nah, sekian dulu pembahasan kita mengenai hadis dhaif sebab putusnya sanad. Pada video selanjutnya kita akan membahas hadis dhaif sebab gugurnya rawi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.